Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sapaannya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, nubuat tentang Yesus Sang Mesias yang adalah pembawa keselamatan, pemenuhan janji Allah, sumber sukacita, damai, dan kebenaran. Akan ada begitu banyak hal besar dan dahsyat yang terjadi dengan lahirnya Yesus ke dunia. Bagaimana tidak? Allah sendiri yang turun ke dunia mengambil rupa manusia. Namun rupanya di antara nubuat-nubuat dahsyat itu terselip nubuat tentang hati seorang ibu yang akan terluka, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Simeon meramalkan bagaimana Maria akan mengalami kesakitan, bak ditembus pedang
pedang yang tidak hanya menembus raga, melainkan sampai menembus jiwa. Ini berarti kesakitan itu tidak mungkin bisa dipikul oleh seorang manusia, kecuali jika ia seutuhnya mengandalkan Allah. Tidak ada kesakitan yang lebih dalam bagi seorang ibu selain kehilangan anaknya. Maka di bait Allah itu, Maria mendengar bagaimana dahsyatnya karya Allah dengan kelahiran putranya. Sekaligus Maria tahu betapa sakit hatinya ketika saat pengorbanan tiba. Saudara-saudari, Maria tahu bahwa ia akan menderita dalam rancangan Tuhan ini. Namun Maria tidak lari. Maria tidak menolak nubuat itu. Maria telah berjanji, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Maria benar-benar menunjukkan kekuatan dalam kepasrahannya. Maria pasrah akan kehendak dan rencana Allah. Dan kita pun tahu, tidak ada keselamatan tanpa salib, dan tidak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Dari sini kita belajar dari Sang Bunda untuk menjadi kuat dan pasrah pada kehendak Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah mengirim putra-Mu sendiri untuk menyelamatkan kami. Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kami jalan menuju keselamatan yang dipenuhi dengan salib dan pengorbanan. Semoga kami dikuatkan dalam jalan kebenaran, sehingga kami pun dapat diselamatkan, sebab Kristuslah penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.